قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه أيها الولد wahai anak ij'al jadikanlah al-himmata cita-citamu firruhi di dalam ruh wal hazimata dan kekalahan fin nafsi di dalam jiwa wal mauta dan kematian fil badani di dalam badan lianna mangzilaka krana setuhune panggonanmu iku al qabru kubur wa ahlul maqabiri utawi ahli-ahli kubur iku yang tadhirunaka padha ngenteni mereka semua menunggu engkau fi kulli lahdatin ing dalam saben-saben waktu di dalam setiap saat mata kapan tasilu engkau sampai ilaihim kepada mereka Iyaka andoh siro angtasila yento tumeka sapa sira ilaihim marang ahlul maqabir bila zadin kelawan tanpa sangu kelawan tanpa bekal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ija'al jadikanlah al-himmata cita-cita firruhi di dalam roh kamu. Apa maksudnya ini? Wallahu a'lam bishawab. Di antara maksudnya adalah wahai manusia, kalau engkau itu punya cita-cita, bercita-citalah yang tinggi. Apa cita-cita yang tinggi itu? Cita-cita yang tinggi itu adalah ketika roh kamu, ketika jiwa kamu itu memiliki kedekatan dengan Allah. Cita-cita yang tinggi dan benar itu adalah ketika engkau bercita-cita pengen memiliki roh yang tunduk kepada Allah. Pengen memiliki roh yang mengikuti apa yang disukai Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi beliau ini mengajari kita bercita-cita. Setiap manusia yang ada di dunia ini mereka punya cita-cita. Ada yang ditanya cita-citamu jadi apa? Saya pengen jadi petani yang sukses. Nanti ada yang ditanya, saya pengen menjadi bisnismen. Saya pengen menjadi dokter. Saya pengen menjadi pilot. Saya pengen menjadi pemain bola internasional. Saya pengen menjadi pembalap namanya. Ketahuilah cita-cita yang engkau sebutkan semua tadi adalah himmatun safilah. Cita-cita yang rendah. Kenapa dikatakan sebagai cita-cita yang rendah? Karena yang engkau sebutkan tadi semuanya adalah urusan dunia. Cita-cita yang sama sekali tidak menguntungkan urusan akhiratmu. Cita-cita sama sekali yang tidak mendekatkanmu kepada Allah. Maka beliau mengajari ij'alil himmata firruh. Cita-cita itu pengen punya hati yang dekat dengan Allah gitu loh. Cita-citanya itu gampangannya pengen jadi wali gitu loh. Santri kok cita-cita pengen jadi wong sugih gitu. Santri cita-citanya jadi wali. Insyaallah. Jangan wali santri cita-citanya pengen jadi selebgram. Akhirnya upload foto biar banyak yang nge-like. Kalau yang nge-like gak banyak beli follower. Udah pengen tenar, tenarnya gak asli. Melas menurutmu Kang. Pengen jadi YouTuber. Cita-cita yang rendah.
Tidak mengatakan jelek, tapi rendah. Karena apa? Tidak menguntungkan akhiratmu sama sekali. Yang menguntungkan akhirat itu kalau kita dekat dengan Allah. Yang menguntungkan akhirat itu kalau jiwa kita dipenuhi dengan rasa syukur. Dipenuhi dengan rasa sabar. Dipenuhi rasa bergantung kepada Allah. Dipenuhi rasa berharap kepada Allah. Dipenuhi rasa takut kepada Allah. Inilah yang seharusnya kita cita-citakan. Maka cita-cita itu jadi wali. InsyaAllah. Nah, bagaimana supaya kita bisa bercita-cita menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah? Caranya pahamilah rendahnya dunia dan pahamilah tingginya nilai orang yang dekat kepada Allah. Kita ini hari-hari ini masih bercita-cita dunia itu kenapa? Ya karena harga dunia masih terlalu tinggi di hati kita, harga akhirat terlalu murah di hati kita. Kita akan sedih kalau kehilangan dunia, tapi tidak pernah sedih ketika kehilangan kesempatan membangun akhirat kita. Maka inilah yang perlu kita perbaiki. Baca mengenai hakikatud dunia. Hakikatnya dunia itu apa tuh? Baca mengenai kitabnya Imam Ghazali, Zammud Dunya. Bagaimana cacian-cacian Allah kepada dunia, cacian Nabi kepada dunia, dan bagaimana jeleknya dunia. Baca. Dengan kita mengetahui rendahnya dunia, akhirnya kita perlahan-lahan akan menghilangkan cita-cita meraih dunia. Dan akan berganti menjadi cita-cita meraih kedekatan dengan Allah. Semoga kita menjadi orang dekat semua dengan Allah. Wal hazimata fin nafs. Dan jadikanlah kekalahan itu di dalam jiwamu. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah nafsumu itu menjadi pemenang di dalam setiap keadaan. Jadi pada hakikatnya manusia ini setiap saat itu bertarung. Bertarung di dalam dirinya antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan, sekaligus bisikan syaitan yang dibantu dengan hawa nafsu. Ngaji. Setan sama hawa nafsu bilang kemarin kan udah, sekali-kali santai lah. Masa ngejos terus. Hurut 4 bulan kan seumur hidup sekali. Enggak usah ngejos tiap tahun itu loh. Malaikatnya dorong kita berbuat kebaikan, jiwa kita dorong kita berbuat keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa manusia ini adalah jiwa yang selalu ammarah, selalu mengajak kepada keburukan. Ngajak tidur, ngajak santai, ngajak jalan-jalan, ngajak males, ngajak makan yang banyak, ngajak pacaran, ngajak zina, naudzubillah. Maka wal hazimata fin nafs. Jadikanlah kekalahan itu di dalam dirimu. Jangan sampai keinginan dirimu itu menjadi pemenang di dalam setiap pilihan hidupmu. Ngajak ngeluyur atau ngaji. Ngajak ngeluyur atau ngaji. Menangkan ngajinya. Tidur atau zikir. Tidur atau zikir. Menangkan zikirnya. Makan atau puasa. Makan atau puasa. Menangkan puasanya. Nah itu namanya al-hazimah fin nafs. Kemenangan seorang manusia itu adalah ketika dia mengalahkan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai orang yang dimasukkan ke dalam surga. Siapakah dia? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang itu yang takut sama Allah dan dia ini mencegah keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Memang nafsu itu perlu diinjak. Nafsu itu perlu dikalahkan. Nafsu itu jangan pernah dikasih kesempatan untuk menang. Karena apa? Karena nafsu itu sekali dikasih kesempatan untuk menang,
dia tidak akan pernah puas dengan kemenangannya. Hari ini menang 100, besok pengen menang 1000. Hari ini menang 1000, besok pengen 10.000. Itulah hawa nafsu. Contoh, kita sebagai seorang santri, nafsunya ngajak ngeluyur di pasar. Ngeluyur di pasar kok kita turuti, apakah dia puas? Enggak. Dia nanti akan penasaran dengan pasar yang lebih besar. Pasar Temboro itu barang-barangnya terlalu sedikit. Cobalah kamu sekali-kali ke Mas Pati sana. Mas Pati dituruti, enggak puas, pengen ke Madiun. Madiun dituruti, enggak puas, pengen ke Surabaya. Ke Surabaya dituruti, enggak puas, pengen ke Jakarta. Ke Jakarta enggak puas, pengen ke luar negeri. Ya begitu. Dunia udah diputeri, enggak puas, pengen keluar angkasa. Nah, sekarang itu ada itu, wisata luar angkasa. Siapa yang pengen wisata keluar angkasa? Ya, orang yang sudah bosan di dunia. Hawa nafsunya itu sudah enggak pengen lagi di dunia, pengennya ke tempat yang selain dunia. Mati ya wis toh. Jadi hawa nafsu ini adalah suatu perkara, sekali menang dia pengen kemenangan yang lebih besar. Ketika keinginan dia sudah menjadi besar, maka semakin sulit kita mengalahkannya. Contoh, umpamanya orang diajak ngerokok. Maka dia mencoba rokok pertama. Ketika mencoba rokok pertama, pengen mencoba rokok yang kedua. Pengen mencoba rokok yang ketiga. Ketika dia ngerokok yang ketiga kali, untuk menghentikannya dengan ngerokok ke 3000 kali, berat mana? Berat mana? Berat yang 3 kali atau berat yang 3000 kali? Berat yang 3000 kali. Jadi hawa nafsu itu semakin dituruti, kita nanti akan semakin kewalahan untuk mengalahkannya. Orang mau meninggalkan HP. Kalau nggak pernah nyentuh HP, bismillah nggak pakai HP, ringan aja. Pakai HP sekali, kemudian mau meninggalkan, lebih berat. Pakai HP tiap hari, menghentikannya jauh lebih berat. Maka itu prinsip kita adalah al-hazimata fin nafas. Jangan coba-coba hawa nafsu itu dimenangkan. Harus dikalahkan di dalam setiap hal. InsyaAllah. Wal mauta fil badani. Wal mauta, dan jadikanlah kematian itu fil badani, di dalam badan. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, wal mauta fil badani, jadikanlah badanmu itu seperti badannya orang mati. Orang mati itu bagaimana toh? Orang mati itu dimandikan diem, diangkat diem, dikafani diem, dikuburkan juga diem, nggak pernah protes. Kalau orang mati masih bisa protes, ya belum mati namanya. Lah begitu juga, jadikanlah al-mauta fil badani, jadikanlah dirimu itu seperti orang mati di hadapan Allah. Maksudnya gimana? Segala keputusan Allah kepadamu, hadapilah dengan ridha dan syukur. Jangan engkau hadapi dengan protes. Dijadikan Allah jomblo, ya nikmati, jadi jomblo dinikmati. Jangan jadi jomblo tiap hari ngeluh terus bikin status indahnya kebersamaan. Itu nanti akhirnya mati ngenes orang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala umpamanya mentakdirkan kamu memiliki seorang istri. Ketika Allah menakdirkan kita memiliki seorang istri, ya disyukuri, ya dinikmati, karena itu hadiah dari Allah dan itu takdir Allah. Walaupun bentuknya wanita itu macam-macam, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan, ada yang marah tanpa ada dasarnya, ya disyukuri saja. Jangan nanti setelah menikah kita ngeluh, Masya Allah, alangkah enaknya bersepi-sepi dengan Allah. Itu sebetulnya bukan pengen bersepi-sepi dengan Allah, udah ruwet lihat istrinya. Ya jangan seperti itu. Jadi manusia itu belajarlah menikmati dan mensyukuri segala takdir Allah. Jadi jomblo dinikmati, jadi orang berkeluarga dinikmati, belum punya anak dinikmati, sudah punya anak dinikmati, jadi kaya dinikmati, jadi miskin dinikmati, jadi sehat dinikmati, jadi sakit juga dinikmati. Dijadikan oleh Allah menjadi orang yang paling depan
jadi orang terpandang, jadi pemimpin, dinikmati. Karena kalau kita tidak menikmatinya, kita pun akan menjadi orang yang mengeluh. Hari-hari kok urusan tok, ngurus santri, ngurus umat, capek, orang masalah tok. Jadi pemimpin kamu kira enak, kalau tidak dinikmati ya sumpek. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang tidak terkenal, dinikmati saja. Orang kalau tidak terkenal, nggak ada yang ngajak foto, nggak ada yang ngajak salaman, datang tidak diundang, pergi tidak dicari. Kan enak toh? Kalau jadi orang dikenal, nanti di Surabaya ketemu orang, di Jakarta ketemu orang, ngajak orang foto, akhirnya mau ngapa-ngapain nggak enak, banyak yang lihat. Kalau nggak dikenal, mati pun nggak ada yang peduli. Jadi orang nggak dikenal dinikmati, jadi orang terkenal dinikmati, jadi mulia dinikmati, jadi hina dinikmati. Itulah namanya wal mauta fil badani. Ada maksud lagi yang kedua, wal mauta fil badani, maksudnya bayangkanlah kamu itu sudah seperti orang mati. Maksudnya bagaimana? Bayangkan fa inna manzilaka fil qabri. Bayangkan kamu itu sudah dikubur. Orang tuh kalau sudah dikubur, dia itu pengen kembali ke dunia apa menikmati kuburnya? Hah? Pengen kembali ke dunia untuk apa? Menambal kekurangannya. Walaupun di kuburnya sudah enak. Walaupun di kuburnya itu sudah diluaskan sejauh mata memandang. Tetap saja orang ahli kubur itu pengen kembali ke dunia untuk menambal kebaikannya. Maka suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar kalau nggak salah, beliau datang ke kuburan. Kemudian beliau ngirim salam dan lain sebagainya. Setelah itu beliau mengatakan kepada teman sampingnya, kamu tahu nggak apa yang diinginkan ahli kubur sekarang? Di mata mereka, sholat 2 rakaat itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Jadi orang tuh kalau sudah dikubur, tahu pentingnya amal, akhirnya pengen amal lagi, tapi sudah nggak bisa. Nah, mumpung kita masih di dunia, rasakan dirimu sudah dikubur, terus pengen balik, ternyata bisa. Langsung berdiri sholat. Langsung berdiri wiridan. Langsung berdiri mutola'ah. Tapi ketika kita ini membayangkan kita ini umur masih panjang, akhirnya ngapal Quran gak hatam-hatam, gampang Pak, santai aja, yang penting jalan. Nah, itu kan ucapannya orang yang merasa umurnya panjang. Coba kalau bayangkan umurmu hanya sampai besok dan kamu masih kurang 3 juz lagi. Kalau kamu gak menyelesaikan, maka kamu akan mati sebagai orang yang Qurannya belum hatam. Kira-kira apa yang kamu buat? Semalam ngelancarkan terus sampai 3 juz selesai, mati sudah jadi hafid Quran. Kan begitu pikirannya. Pikiran saya maksudnya, nggak tahu pikiran kamu. Jadi karena kita ini memandang kita ini masih hidup dan hidupnya masih lama, akhirnya kita ini persiapan akhirat tuh ogah-ogahan. Bisa nanti, bisa nanti, bisa nanti, bisa nanti. Tapi wal mauta fil badan, kalau engkau bayangkan dirimu sudah mati dan tidak ada kesempatan lagi, akhirnya disitulah kamu akan bangkit untuk mengamalkan agama. Maka semoga Allah tolong kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah.